Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai model penelitian tindakan kelas beserta pola dan siklusnya. Maka dari itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sigri Sumar Aulia. Elo Nadia Tunaimah, NIM 18110204. Saya Al-Kafi Syifaul Mawadah 18110049. Saya Muhammad Nafal Nafiyah, PAIF 18110146 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elo Nadia Tunaimah akan mempresentasikan mengenai model-model desain pembelajaran. Ada banyak model desain PTK dari beberapa para ahli lain yang mengembangkan model PTK dengan desain yang berbeda, yaitu model desain PTK Kurt Lewin, John Elliott, McKernan, dan Hopkins. Berikut penjelasan model desain PTK yang dikembangkan menurut para ahli di atas. Model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Model Kurt Lewin menjadi acuan pokok atau dasar dari adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, khususnya PTK. Dikatakan demikian karena dialah yang pertama kali memperkenalkan action research atau penelitian tindakan. Pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus-menerus. Ia menggambarkan penelitian tindakan sebagai serangkaian langkah yang berbentuk spiral. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan yang terakhir adalah refleksi atau reflecting. Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut. Menyusun perencanaan atau planning. Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah membuat RPP, mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di kelas, mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data, mengenai proses dan tindakan kelas. Kemudian, melaksanakan tindakan atau acting. Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan-tindakan yang telah dirumuskan dalam RPP dalam situasi yang aktual yang meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian, yang ketiga, pelaksanaan pengamatan atau observing. Pada tahap ini, yang harus dilaksanakan adalah mengamati perilaku siswi yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran, memantau kegiatan diskusi atau kerjasama antar kelompok, mengamati pemahaman tiap-tiap siswa dalam menguasai materi pembelajaran yang telah dirancang sesuai dengan PTK. Keempat, melakukan refleksi atau reflecting. Pada tahap ini harus dilakukan adalah mencatat hasil observasi, mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil pembelajaran, mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan siklus berikutnya sebagai tujuan PTK tercapai. Kita dapat mengambil contoh di bawah berikut ini. Kita dapat memberikan contoh pertama dalam perencanaan atau planning. Bagaimana saya dapat membuat para mahasiswa speak up dalam mata kuliah speaking? Mungkin saya perlu memberikan penghargaan atau reward kepada mahasiswa yang mau berbicara. Kemudian, apa tindakannya atau actingnya? Saya memberikan penghargaan yang berupa tambahan nilai kepada setiap mahasiswa yang mau berbicara. Kemudian, observing berupa pengamatannya apa? Observingnya berupa bersamaan dengan itu, saya mengamati apakah dengan penghargaan tersebut para mahasiswa mau berbicara. Kemudian, refleksinya adalah para mahasiswa mulai mau berbicara, namun mereka tampak masih malu-malu kucing. Saya perlu merencanakan suatu tindakan agar mahasiswa mau berbicara tanpa malu-malu lagi. Tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi yang membantu suatu siklus dapat dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi ulang berdasarkan hasil yang dicapai pada siklus sebelumnya. Dengan demikian, jumlah siklus suatu penelitian tidak bergantung pada apakah masalah utama yang dihadapi telah terpecahkan. Kemudian, model dasar yang dikembangkan.
Apabila masih ditemukan adanya masalah yang belum terpecahkan, maka peneliti dapat melakukan ke siklus kedua dengan membuat rencana tindakan ulang berdasarkan hasil refleksi pada siklus sebelumnya. Dengan demikian, pada siklus kedua ini terjadi revisi atau modifikasi rencana tindakan pertama sesuai dengan keadaan di lapangan. Langkah-langkah selanjutnya relatif sama dengan langkah-langkah yang telah dipaparkan pada siklus pertama. Demikian seterusnya hingga masalah yang dihadapi dapat terpecahkan. Untuk itu, barangkali diperlukan lebih dari 3 siklus, dan hal itu tidak menjadi masalah karena jumlah siklus tidak ditentukan oleh hal lain kecuali terpecahkannya masalah. Model Chemist and McTaggart merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin. Dalam Chemist and McTaggart, komponen acting atau tindakan dan observing atau pengamatan dijadikan satu kesatuan. Hal ini didasari bahwa pada kenyataannya penerapan tindakan dan pengamatan tindakan tidak dapat dipisahkan. Dua kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Keempat komponen dalam model Chemist dan McTaggart dipandang sebagai siklus. Dalam hal ini merupakan suatu putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan refleksi, kemudian disusun rencana atau perbaikan, tindakan dan observasi serta refleksi, kemudian seterusnya. Banyaknya siklus tergantung pada permasalahan yang dipecahkan. Chemist dan McTaggart mengatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu siklus spiral yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi yang selanjutnya mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah mungkin peneliti telah mempunyai seperangkat rencana tindakan atau yang didasarkan pada pengalaman sehingga dapat langsung memulai tahap tindakan. Ada juga peneliti yang telah memiliki seperangkat data sehingga mereka memulai kegiatan pertamanya dengan kegiatan refleksi. Kebanyakan penelitian tindakan kelas mulai dari fase refleksi awal untuk melakukan studi pendahuluan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian. Langkah selanjutnya adalah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Contoh dalam melakukannya adalah langkah pertama, refleksi awal. Refleksi awal merupakan kegiatan penjajakan yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi tentang situasi yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian bersama timnya melakukan pengamatan pendahuluan untuk mengenali dan mengetahui situasi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil refleksi awal dapat dilakukan pemfokusan masalah yang selanjutnya dirumuskan menjadi masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sewaktu melaksanakan refleksi awal. Paling tidak calon peneliti sudah menelaah teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, setelah rumusan masalah selesai dilakukan, selanjutnya perlu dirumuskan kerangka konseptual dari penelitian. Langkah kedua, menyusun perencanaan. Penyusunan perencanaan berdasarkan pada hasil penjajahan refleksi awal. Secara rinci, perencanaan mencakup tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau mengubah perilaku dan sikap yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Perlu didasari bahwa perencanaan ini bersifat fleksibel dalam arti dapat berubah sesuai dengan kondisi nyata yang ada. Langkah ketiga, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan yang menyangkut apa yang dilakukan peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana tindakan. Jenis tindakan yang dilakukan dalam PTK hendaknya selalu didasarkan pada pertimbangan teoretik dan empirik agar hasil yang diperoleh berupa peningkatan kinerja dan hasil program yang optimal. Langkah keempat, observasi atau pengamatan. Kegiatan observasi dalam PTK dapat disejajarkan dengan kegiatan pengumpulan data dalam penelitian formal. Dalam melakukan penelitian, pengamatan hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Istilah observasi digunakan karena data yang dikumpulkan melalui teknik observasi. Langkah kelima, refleksi. Pada dasarnya kegiatan refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi terhadap suatu informasi yang diperoleh saat kegiatan tindakan. Dalam kegiatan ini, peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil-hasil atau dampak dari tindakan.
Set informasi yang terkumpul perlu dipelajari, kaitan yang satu dengan lainnya, dan kaitannya dengan teori atau hasil penelitian yang telah ada atau relevan. Melalui refleksi yang mendalam dapat ditarik kesimpulan yang tajam. Refleksi merupakan bagian yang sangat penting dari PTK, yaitu untuk memahami terhadap proses dan hasil yang terjadi. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas model Ebert. Sebelum kita membahas siklus model Ebert, perlu diketahui dulu bahwa pada model Ebert ini kegiatannya terfokus pada pelaksanaan kolaborasi antar tim peneliti. Nah, menurut Ebert, praktik kolaborasi menimbulkan suatu dilema antara peneliti dengan sasaran penelitian atau sasaran yang diteliti itu tadi. Nah, dalam analisisnya, Ebert itu menyebutkan bahwa adanya dilema tersebut timbul dalam kolaborasi antara peneliti yang berasal dari luar kelas dan guru-guru yang telah menyelidiki dan memperoleh gambaran dari apa yang telah mereka praktikkan sendiri di dalam kelas. Nah, jadi model Ebert ini lebih terfokus pada pelaksanaan kolaborasi. Jadi antara tim peneliti yang berasal dari luar kelas itu tadi dan guru itu melakukan suatu kolaborasi di mana hasil kolaborasi ini nanti itu dalam penelitiannya atau pelaksanaan langkah penelitiannya itu akan ada revisi-revisi ataupun perbaikan-perbaikan. Nah, model Ebert ini terdiri atas 3 siklus. Pada siklus pertama, ide awal atau ide umum dikembangkan menjadi langkah tindakan 1. Kemudian, tindakan pertama dimonitor implementasi pengaruhnya terhadap subjek yang diteliti. Semua pengaruh dicatat secara sistematis, termasuk keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Catatan monitor tersebut digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan revisi rencana umum siklus kedua. Pada siklus kedua, atas dasar bahan acuan siklus pertama, rencana umum hasil revisi dibuat dan langkah tindakan dilaksanakan, serta dimonitor efek tindakan yang terjadi pada subjek yang diteliti. Selanjutnya, didokumentasikan efek tindakan tersebut secara detail untuk digunakan sebagai acuan masuk siklus akhir. Nah, pada siklus ketiga, dilakukan tindakan seperti siklus sebelumnya, dokumentasi efek tindakan, kemudian kembali ke tujuan umum penelitian tindakan guna mengetahui apakah permasalahan yang telah dirumuskan terpecahkan dan tujuan dapat tercapai untuk memperoleh gambaran lengkap. Nah, untuk lebih mudahnya, desain penelitian tindakan kelas model Ebert ini digambarkan menjadi siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 seperti ini. Yang pertama yaitu ide umum, kemudian dari ide umum tersebut dilakukan identifikasi atau pengamatan terhadap masalah, tujuan, dan manfaat. Setelah dilakukan pengamatan, disusunlah rencana keseluruhan dari ide umum tadi, kemudian masalah, tujuan, dan manfaat. Setelah rencana tersusun, maka dilakukanlah langkah tindakan. Setelah langkah tindakan, dilakukan monitoring efek tindakan. Nah, pada siklus 2 ini, karena model Ebert lebih terfokus pada pelaksanaan kolaborasi antar tim peneliti, jadi dapat ditemukan adanya dilema yang timbul dalam kolaborasi antara peneliti yang berasal dari luar kelas dan guru-guru yang menyelidiki dan memperoleh gambaran dari apa yang telah mereka praktikkan sendiri di dalam kelas. Maka pada siklus 2 ini, rencana keseluruhan tadi dapat dilakukan adanya revisi. Setelah rencana keseluruhan direvisi, dilakukan langkah tindakan kembali, kemudian dimonitoring efek tindakan kembali, kemudian didokumentasikan sebagai bahan untuk masuk siklus akhir. Nah, selanjutnya pada siklus 3 atau siklus akhir ini, karena rencana keseluruhan yang ada pada siklus 2 itu tadi telah direvisi, maka ide umum juga direvisi. Nah, setelah itu rencana diperbaiki, langkah tindakan kembali, dan monitoring efek tindakan kembali didokumentasikan sebagai bahan evaluasi tujuan penelitian. Nah, ini tuh guna mengetahui apakah permasalahan yang telah dirumuskan itu terpecahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model yang keempat, yaitu model John Elliott atau biasa dikenal dengan model Elliott. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya model ini dikembangkan oleh John Elliott dan Endelman. Mereka mengembangkan dari model kemis yang dibuat lebih rinci pada setiap siklus atau polanya. Pada pengembangan secara rinci ini mempunyai tujuan utama, yaitu agar lebih memudahkan para peneliti dalam melakukan tindakan penelitian, di mana proses yang telah dilaksanakan dalam semua tindakan tersebut kemudian digunakan untuk menyusun laporan penelitian. Nah, pada dasarnya model penelitian yang dikembangkan oleh
John Elliot ini ialah model yang menekankan kepada proses untuk mencoba hal-hal baru dalam proses pembelajaran, yang dimana langkah pertama yang harus dilakukan menurut John Elliot ialah dengan menentukan dan mengembangkan gagasan umum yang dilakukan dengan melakukan eksplorasi, yaitu berupa studi untuk mempertajam gagasan atau ide. Sebagaimana seorang peneliti sudah merasa cukup, selanjutnya melakukan rencana secara menyeluruh dan berdasarkan rencana tersebut selanjutnya melakukan tindakan yang pertama, yang dimana selama pelaksanaannya dilakukan monitoring dan eksplorasi. Maka dari hasil monitoring dan eksplorasi tersebut, peneliti dapat melakukan tindakan yang kedua atau kembali merevisi rencananya. Kemudian mengenai desain penelitian tindakan kelas menurut model John Elliot. Di sini terdapat beberapa tahapan mengenai penelitian tindakan kelas yang terdiri atas yang pertama, ide utama atau biasa dikenal dengan identifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah atau ide utama ini sangat penting posisinya karena pada tahap ini merupakan fondasi awal atau acuan awal dalam kegiatan penelitian ke depannya, yang dimana ide utama ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat dan menemukan masalah-masalah apa saja yang terjadi di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu peninjauan atau penyelidikan, yang dimana peninjauan atau penyelidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang ditemukan oleh seorang peneliti di sekolah. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, dapat dilakukan pemfokusan masalah yang kemudian dirumuskan menjadi masalah penelitian dan ditetapkan untuk menjadi tujuan penelitian. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan perencanaan atau biasa dikenal dengan rencana umum. Pada tahapan ini, peneliti akan memberikan perlakuan kepada sampel agar bisa terlihat perubahan perilaku sesuai yang diharapkan oleh si peneliti. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu tindakan kedauan atau implementasi langkah tindakan yang pertama. Pada tahapan ini, peneliti akan menerapkan atau melakukan yang namanya perlakuan pada kelas sampel dengan tujuan meningkatkan atau mengubah masalah-masalah yang timbul dari hasil penelitian yang ditemukan oleh si peneliti di dalam kelas. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu monitor atau memonitor implementasi. Biasanya si peneliti akan melihat dan memantau hasil pemberian perilaku pada kelas sampel, yang dimana apakah menunjukkan hasil peningkatan yang baik atau positif atau malah penurunan atau bersifat negatif. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu tindakan kedauan atau penyelidikan. Maka si peneliti akan berusaha untuk mengungkap dan menjelaskan tentang kegagalan-kegagalan dari pengaruh yang dihasilkan dari penelitian, yang dimana faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut bisa gagal. Tentunya seorang peneliti akan belajar dari kegagalan dan ketidakberhasilan dalam implementasi pada tahapan selanjutnya. Nah, untuk tahapan yang terakhir kembali lagi kepada ide umum, yang dimana hal ini merevisinya. Maka peneliti berbekal data-data yang sudah didapatkan, kemudian dirangkum, dan pada akhirnya pada tahapan ini peneliti dapat melakukan revisi yang kemudian ditujukan untuk mendapatkan data yang maksimal. Oke, saya akan menjelaskan mengenai model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh McKernan. Dari model PTK oleh McKernan, McKernan ini lebih menekankan model penelitian dengan proses waktu. Yang artinya itu bahwa dalam penelitian tindakan kelas, yang penting janganlah dilakukan dengan terlalu kaku dalam soal waktu. Hal ini mencakup menentukan fokus permasalahan, penyelesaian masalah yang rasional, dan kepemilikan penelitian yang demokratis. Lalu, pada model McKernan ini
ide umum itu telah dibuat lebih rinci dengan diidentifikasikannya permasalahan, pembatasan masalah, tujuan, penilaian kebutuhan subjek, dan dinyatakannya hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah dalam setiap tingkatan atau siklus. Nah, dalam model ini itu setiap siklus tindakan yang ada selalu dievaluasi guna melihat hasil tindakan. Apakah tujuan tersebut itu dapat dicapai dan permasalahan dari penelitian itu tuh dapat dipecahkan atau tidak. Jika pada siklus kedua ternyata tindakan yang diberikan sudah dapat memecahkan masalah, maka peneliti dapat mengakhiri penelitian. Nah, tapi sebaliknya jika penelitian belum dapat mencapai tujuan dan memecahkan masalah penelitian, maka peneliti masuk pada siklus berikutnya karena masalahnya belum terpecahkan. Nah, guru atau peneliti itu terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan untuk mengatasinya. Nah, setelah masalah ditetapkan, dilakukan analisis kebutuhan untuk menetapkan tindakan yang digunakan dan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk memecahkan masalah, termasuk juga pemahaman peneliti terhadap teori, filosofi, atau langkah-langkah penerapan tindakan. Nah, setelah kebutuhan pemecahan tindakan tadi teridentifikasi oleh peneliti kemudian membuat hipotesis tindakan agar upaya pemecahan tindakan dapat dilakukan. Hipotesis tindakan itu dapat berbentuk seperti jika, maka, atau misalnya yaitu jika pembelajaran matematika dilaksanakan dengan metode pemecahan masalah, maka hasil belajar siswa akan lebih baik. Bisa juga hipotesisnya itu menggunakan rumusan lain yaitu bagaimana pelaksanaan metode pemecahan masalah agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD. Nah, itu tadi hipotesis tindakan. Kemudian ada implementasi. Pada tahap implementasi ini, guru atau peneliti melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam bentuk tindakan pada proses pembelajaran. Nah, lalu ada evaluasi, yang mana evaluasi itu dilaksanakan sebelum mengambil keputusan terhadap pelaksanaan siklus yang telah berlangsung. Kemudian pengambilan keputusan yang dilakukan dapat menjurus pada kesimpulan apakah melanjutkan pada pelaksanaan siklus selanjutnya atau kembali untuk mengevaluasi kegiatan awal siklus yang dilakukan yaitu mendefinisikan masalah. Kegiatan ini itu ya tadi pengambilan keputusan bahwa permasalahan ini sudah terpecahkan atau belum, atau tindakan yang ingin dianu sudah tercapai atau belum. Kalau belum, ya akhirnya pengambilan keputusan yaitu melanjutkan ke siklus yang selanjutnya. Atau kalau sudah dirasa sudah cukup, sudah tercapai semuanya, maka bisa diakhiri. Ini merupakan penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kami juga menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Tidak lupa kami minta maaf atas segala kekurangan dan ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.